Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan hidup. Menurut Presiden, alam bukan hanya menjadi penopang kehidupan, namun bisa menjadi sumber bencana apabila tidak dijaga dan dirawat dengan baik. Pesan ini disampaikan Presiden saat menghadiri kegiatan di Desa Batu Hela, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu 31 Desember 2025, jelang pergantian tahun. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak lengah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia disebut memiliki kekayaan alam sangat besar dan indah, namun di balik itu terdapat tantangan yang harus dihadapi dengan kewaspadaan dan tanggung jawab bersama. Presiden menekankan alam harus dihormati dan dirawat secara berkelanjutan. Apabila diabaikan, alam dapat memberikan cobaan yang dampaknya meluas dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran kolektif menjaga lingkungan dinilai menjadi kunci dalam mencegah bencana dan menjamin keselamatan generasi mendatang. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat. Tidak boleh kita rusak alam. Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya. Kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita. Presiden juga menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan, terutama perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan lingkungan hidup. Kedepan, penegakan hukum akan dilakukan secara konsisten demi melindungi kepentingan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Masyarakat di berbagai belahan dunia merayakan pergantian tahun baru Masehi pada 2025 menuju 2026. Pergantian tidak dilakukan secara bersamaan. Menurut kalender, tahun baru dimulai saat waktu menunjukkan pukul 00 pada 1 Januari. Ada rotasi bumi membagi wilayah global ke dalam berbagai zona waktu, membuat pergantian tahun baru tidak terjadi secara serentak di berbagai negara. Perbedaan zona waktu membuat perayaan tahun baru terjadi secara bergiliran dari satu wilayah ke wilayah lain, menciptakan rangkaian perayaan berlangsung secara berurutan. Menurut Hindustan Times, Pulau Kiribati di Kiribati merupakan tempat pertama di dunia yang menyambut tahun baru. Posisinya di sebelah barat garis tanggal internasional menjadi alasan mengapa merayakan segala sesuatu lebih dulu dibanding tempat lain. Pulau Kiribati merupakan pulau terpencil di Pasifik yang dikenal sebagai Pulau Christmas. Pulau ini sering menjadi simbol hitung mundur paling awal di dunia. Setelah Pulau Kiribati, selanjutnya Selandia Baru, tepatnya Kepulauan Chatham menyambut tahun baru. Australia kemudian menyusul beberapa jam kemudian. Setelah Australia, tahun baru kemudian di Asia Timur, yakni Jepang dan Korea Selatan. Setelah itu Hong Kong, Singapura, dan Indonesia. Indonesia memiliki 3 zona waktu, yakni waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Perayaan Tahun Baru di Indonesia bertahap dari Barat ke Timur. Setelah perayaan di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan. Dari India, pergantian tahun bergerak ke Asia Barat hingga Eropa. Selanjutnya, kawasan Amerika menyambut Tahun Baru. Wilayah terakhir merayakan Tahun Baru yakni American Samoa serta Pulau Baker dan Pulau Howland. Waktu tengah malam di wilayah ini terjadi hampir 1 hari penuh setelah Kiribati, menandai berakhir gelombang perayaan Tahun Baru di seluruh dunia. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.